ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Yakin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Sofian Eni beserta segenap para pengurus intinya yang tadi Ibu lihat dijejerin semuanya, ya, diberikan tali kasih merupakan kenang-kenangan. Mudah-mudahan kita doakan selalu kompak, selalu jaga persatuan dan kesatuan. Itu ya Bu ya, kompak pokoknya. Mudah-mudahan kalau orang yang berpuasanya lillahi ta'ala, gitu, puasanya lillahi ta'ala, ini akan diberikan ya keutamaan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa, gitu. Makanya Ibu tolong nih, ingat-ingat ya, yang pertama orang yang berpuasa, bahasa Arabnya kan shaim, ya. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu Ibu sama Allah dikatakan dibandingkan seperti orang yang ibadah, tidurnya doang. Ya, kalau Ibu rasanya udah agak lapar, tidur aja. Kalau pegawai, ya iya, kalau kita mah sama orang-orang pegawai semua, ya orang kita bosnya, kita pembantu juga, ya. Kita bos, kita pembantu kan begitu. Ya, enakan kalau lagi puasa, enakan dibawa beraktivitas tuh. Kalau dibawa lengah-lengah aja, itu kayaknya laparnya terlihat, ya. Jadi seperti itu, jangan sampai kita ini dibawa, apa sih kalau dibawa suka keluar gitu. Takutnya namanya orang di luar terus kumpul, ya. Maaf ya Bu, kayak kemarin saya diundang makan di ada gazeboknya. Kata dia begini, enak banget ini ya kalau kita punya, emang apa? Katanya kalau siang-siang kita ngobrol di sini sambil berkutuan, sambil berkutuan, saya begitu. Iya, ada yang ngomong Bu, yang namanya ibu-ibu kan mama suka bercanda gitu ya, berkutuan. Nah saya takutnya itu Ibu. Jadi pergunakan yang sebaik-baiknya bulan Ramadan itu agar kita tadi mendapatkan ibadah yang 3. Jasmani kita sertakan untuk ibadah. Ya, harta kita alhamdulillah tadi ya dibagikan gitu. Ya kalau kita kan bulan Ramadan nih, Mariamnya gimana? Alhamdulillah. Kalau Ibu datang taraweh, itu Ibu bawa duit. Ya, jangan kosong tangannya, bawa duit. Ya, duitnya yang cakep, jangan yang udah pada recek. Ya, duitnya yang cakep. Jujur Ibu, duit yang recek-recek yang apalagi udah mulai kalau logaman yang udah banyak daki bekas kerokan, udah gak usah diamalin itu mah. Ya, yang cakep-cakep Ibu. Ya, terus kalau kita umpama, bagaimana dengan makanan? Boleh Ibu. Ya, beli bikin makanan yang biasanya bikin ya yang sedang-sedang
nanti kita bikinnya agak banyakan. Yang berkuah-kuah, kuahnya banyakin. Yang air-air, banyakin. Tapi jangan kesemuanya. Iya, ingat ya Bu ya. Itu. Nah, lebih baik kita diam. Kenapa? Wasumtuhu bitasbih. Orang yang sedang berpuasa, kalau dia diam, gitu ya, diamnya karena Allah, bukan karena gondok. Bukan ada orang kalau gondok diam. Kalau gimana? Diam. Ada yang lagi marah tutup mulutnya. Tapi ada yang diam, gitu. Ini ibu diam yang betul-betul diamnya menjaga, yaitu Allah berikan, disamakan oleh Allah, dia sedang bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, nanti bulan Ramadan ibu lebih baik nih sholat tasbih, udah diajarin, rasain sholat tasbih sendiri, siang 4 rakaat, bareng itu sama Tuhan, ya. Nah, ntar malam ibu 2 rakaat salam, begitu, ya. Jadi seperti itu ibu. Terus apalagi ibu, orang yang berpuasa wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Insya Allah, percaya. Terus kemudian apalagi? Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabah. Insya Allah. Di sini saya akan sampaikan ibu salah satu kulub kata Nabi. Do mana Allahi inna masyakabi, kemudian wa inna mata dakhalal jannah. Kata Nabi, ya, Allah tanggung, ditanggung ibu mau, dijamin kita itu siapa? Yaitu orang-orang dijamin kehidupannya, diberikan kecukupan hidupnya, sampai matinya dimasukkan ke dalam surga. Salah 3, berarti ada 3 golongan. Itu ditanggung, dijamin oleh Allah, diberkahi hidupnya sampai matinya masuk ke dalam surga. Yang pertama yaitu waman dakhalat baitihi bisalam, domana Allah. Orang yang masuk ke rumah, walaupun itu rumah sendiri, ya, dia mengucapkan salam. Kenapa ibu? Takutnya kalau kita nggak salam, yang namanya setan gasim itu ada. Nah, kita jangan sampai kalah sama setan, ya Bu ya. Kita ajarin tuh setan di kerubung. Jangan kalah sama setan. Begitu masuk, assalamualaikum. Kan gak ada orang nih. Ya, kayak saya pas buka pintu, assalamualaikum ya ahlul bait. Ya, itu Bu, assalamualaikum. Masuk ke kamar lagi, buka lagi kamar, assalamualaikum. Begitu Bu. Jadi gak ada istilah kan rumah sendiri, kan gak ada orang, ya, malaikat Bu. Kalau kita nggak salam, itu si dasib jikrat-jikratan. Ya, paham Bu? 1. Yang kedua, wa man kharaja baitihi fil masjidi azza wa jalla. Kalau kita keluar dari rumah ke masjid, ini kan termasuk juga nih, yang dipakai untuk kegiatan sholat, mau itu musola, mau itu masjid, ya, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ibu datang ke sini, ini dicatat. Kan saya bilang di bulan Saban kemarin, ya, Allah memerintahkan kepada malaikat, tentukan, berikan perintah tuh, ya, komandan menyuruh bawahannya malaikat. Apa ibu? Catat setahun
ke depan umurnya apa sampai setahun, apa sebelum setahun, atau Ramadan kita tidak bisa bertemu lagi. Deg-degan nih Bu, ya mudah-mudahan sih kita ketemu ya Bu, mudah-mudahan bisa sampai gitu, bisa sampai ya, karena yang namanya maut itu kita nggak bisa prediksi, dokter pun tidak bisa prediksi, walaupun itu melalui yang namanya penyakit. Tahu penyakit Bu, dokter cuma bilang gini, kira-kira gitu. Bu, kira-kira ini 6 bulan, kira-kira 2 bulan, begitu. Baru nggak dikatakan besok hari Senin, tanggal segini, nggak bisa Ibu. Makanya mudah-mudahan yang lagi sehat bersyukur, yang lagi sakit bersabar. Kenapa? Yang namanya orang meninggal nggak kudu-kudu dia sakit. Buktinya banyak. Ya, perawatin orang 3 tahun, yang meninggal bukan yang sakitnya 3 tahun. Gimana? Yang merawatnya. Alhamdulillah. Begitu. Iya benar Ibu. Iya. Orang sakit, udah sakit-sakitan Ibu, ya ternyata yang masih sehat, yang meninggal. Lah, kemarin baru ngaji, ngobrol sama saya. Ya, padahal yang sakit-sakitan, gitu loh Bu. Itulah yang namanya kematian. Insya Allah. Ini dalam hadis lain mengatakan man kharaja fi talabul ilmi, dari keluar dari rumahnya hendak menuntut ilmu, maka dijamin dari perginya sampai pulangnya mendapatkan pahala sabilillah. Insya Allah. Nah, dari kita di sini apa sih Bu? Ya, cita-cita kita, keinginan kita harapan kita, Allah ridho sama kita, itu aja satu. Sehingga ketika Allah memisahkan peluh dan jasad kita dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan ya kita berdoa biar sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini berdoa terus, insya Allah. Apalagi Ibu rajin sodakohnya, terus apalagi Ibu rajin silaturahminya, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majlis taklim ke majlis taklim. Insya Allah Allah pasti akan panjangkan umurnya. Paham Bu? Jadi kita harus betul-betul, ya, betul-betul hidup ini di sisa usia kita. Jadi kalau Ibu kepengen nggak sakit-sakitan, pengen Ibu nggak sakit-sakitan, pengen, benar, ya. Satu syaratnya Ibu, ininya harus tenang. Ini, ya, hanya boleh. Kalau udah mulai di sini penuh, kamu. Apalagi yang namanya untuk memproses, ada organ tubuh kita yang proses untuk kita kuat makan, lambung, apa namanya, pencernaan. Bu, coba tanyain deh orang yang sebentar-sebentar entah lambungnya, entah belakangnya, entah kakinya, entah ininya, coba dia tanyain, pasti korek aja, mikirin ada sesuatu. Ya pikirin. Tapi walaupun kita bilang, kita nih ngomong enggak, saya nggak mikirin, enggak, kan gitu ya. Itu kan sekedar untuk apa ya? Menghibur diri, begitu loh Bu. Sebetulnya ada Ibu. Makanya semuanya, penyakit apapun juga pada diri kita itu, dia akan aktif apabila kita pikirannya udah nggak kekontrol. Percaya ya? Kanker, benjolan, ada semua. Ya Bu ya, udah ada semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Cuma tergantung tadi dari pikiran. Karena 90% penyakit datang dari pikiran. Kalau nggak ada pikiran, bukan nggak kita
juga, ya itu bukannya manusia yang normal, pasti, ya. Ada orang katanya, nih kalau nggak puasa gimana? Boleh nggak puasa? Ya. Ada tidak kewajiban berpuasa? Satu gila enggak. Kalau dia orang gila enggak wajib puasa. Oh, kalau dia saya nggak mau gila, begitu ya Bu. Ini mohon maaf ya Bu ya. Jadi pikiran itu semua akan mengaktifkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita menyikapinya Bu? Ya, tenangkan pikiran, tenangkan hati, gitu. Dengan apa? Alhamdulillah, ya Ibu datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ya Bu ya. Kita belajar karena di dalam majelis taklim pasti ada yang namanya zikir, gitu. Bu, ini teh kalau udah zikir, ya, benar, tenang banget Bu. Kalau Ibu lagi galau, ya, Ibu ambil aja air wudhu, Ibu sholat sunnah, usolli sunnah, ya, usolli sunnatan, boleh mutlak, boleh Ibu, karena nggak niat apa-apa ya. Rakaat ini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Udah kuliah sama kulu. Terus kita baca Quran Bu, baca Quran, insya Allah tenang. Begitu, ya. Tenang, bersyukur. Pokoknya kalau udah tenang seperti itu, insya Allah Ibu. Ya. Jadi mudah-mudahan orang yang keluar dari rumahnya, ya, ke masjid, sholatkan, bertolabul ilmikan, ya, itu akan ditanggung dari hidupnya berkah sampai matinya dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminan 'ala Allah. Orang yang keluar rumahnya, ya, dalam rangka fisabilillah. Fisabilillah itu Ibu bukan keluar untuk maksiat. Termasuk ini juga, ya, ziarah juga termasuk. Itu udah nggak pakai ditanya lagi, dimasukkan ke dalam surga, udah dijamin sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul hidup kita ini sesuai dengan doa. Ketika kita baca di dalam salat apa? Inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Insya bisa kira-kira Ibu ntar tarawihnya walaupun tidak di masjid, ya Bu ya, di rumah tarawih. Terutama saya pesen banget Ibu kalau ada anak nih yang masih begini, kalau tarawih ibunya ikut. Walaupun dia anak lanang, di samping kita nggak apa-apa, karena masih balita, ya Bu ya, nggak apa-apa. Atau sama ayahnya di sana. Jangan bapak emaknya nggak pada tarawih, anaknya disuruh ke masjid. Iya, benar. Saya nggak ngomong ya, benar kan? Iya. Karena apa Ibu? Anak disuruh ke masjid, ya, suruh sholat, tarawih sekalian tong sono, ya, naik sono. Emak sama bapaknya ada di rumah itu, iya kan, nonton sinetron atau dan lain-lain sebagainya, kita nggak tahu Ibu sekalian. Jadi kalau mau benar-benar mendidik, dan saya pesan juga, tolong bagi pihak masjid, musola, kalau ada anak kecil ke masjid, biasa kan kalau anak kecil mah ya Bu ya, kalau sholatnya, maaf, sholatnya kadang-kadang Allahu Akbar, ada begini lagi nih, gitu kan, kadang-kadang ngomong, ya jangan diapa-apain, ya, paling gitu, jangan berisik nak, begitu, ya. Takutnya Ibu kalau anak dari kecil udah apa tuh, udah seperti itu, ya, kita menanggapinya, nanti ada anak yang trauma sampai dia besar dia nggak mau ke masjid. Kenapa?
Dianggapnya orang-orang masjid semuanya galak-galak, jutek-jutek begitu. Ya, makanya ibu bapak, ibu sini nak, sini. Ya begitu kan, namanya juga anak-anak. Anak-anak mah begitu kalau sholat, kiri kanan. Padahal dia belum selesai sholatnya. Ya, makanya ibu kalau ada yang model begitu, ibu berarti masih bocah. Ya saya ada ngobrol, ya bu ya, kayak anak-anak lagunya kayak begitu. Nah ini, jadi sekali lagi ya kepada ibu-ibu, semuanya yang Allah ciptakan ini diberikan keutamaan, ya, khususnya kita yang diciptakan dengan sempurna, yang cantik kita diciptakannya. Mudah-mudahan kita menjadi bidadari di sana nanti, ya bu ya, ahli surga melalui kegiatan kita, yaitu tadi kita kerjakan semua ibadah, baik ibadah yang rukun memang itu diperintahkan, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnahnya. Yuk kita berazam, mudah-mudahan selepas Idul Fitri saya akan berpuasa yang 6 hari. Namanya puasa Syawal yang 6 hari. Ya, kita berdoa ya bu, mudah-mudahan ya bisa, karena kalau yang udah biasa sih nggak masalah, udah biasa ya bu ya. Tapi kadang-kadang ada yang punya pikiran begini, sayang nih itu masih banyak ketupat, kue masih banyak, daging masih banyak, ada yang ngomong begitu, benar ya. Terus kita silaturahmi. Makanya kalau saya ikutin ibu saya bu, Lebaran itu dia bisa 3 kali kata ibu. Kenapa? Di Syawal yang pertama dia bikin ketupat, ibu saya ibu dibagi-bagiin. Kalau zaman dulu makan begitu ya. Terus nanti 6 hari kemudian itu makanya ibu saya udah silaturahmi dulu. Nanti silaturahminya kalau udah selesai, kecuali sama yang deket-deket begitu, ya. Jadi seperti itu, bikin lagi ketupat sayurnya, itu ibu saya. Kalau saya belum bisa seperti itu, ibu. Maksudnya, ya, bikin lagi gitu. Karena memang udah keluar dulu, ya. Ya, terus Idul Adha, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita semua bisa melakukan ibadah-ibadah, khususnya tidak pernah meninggalkan sholat, karena ada yang namanya peringatan Maulid, ada yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj, ya. Isra wal Mi'raj. Kita tahu hasil daripada perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj adalah masalah sholat. Ibu, Nabi udah begitu capek, ya, dari 50 waktu dikurangi 9 kali 5 45 sampai 5 waktu. Ya Allah, ya Rabbi, ya kalau sampai nggak ngerjain sholat, Allahu Akbar. Ya, kita jangan sampai ya bu ya. Kita sebagai figur-figur, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita tuntut kita bisa menjadi figur yang memiliki uswatun hasanah, khususnya bagi keluarga kita, yaitu anak-anak kita, dan bagi masyarakat lingkungan kita. Ya bu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Langsung doa ya bu ya, karena kita juga mengingat waktu. Jadi selamat berpisah, selamat berpuasa, ya. Ketemu kembali di Syawal yang akan datang dalam keadaan kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama kita niatkan untuk junjungan yang besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat sampai pengikutnya, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, ibu, sekali lagi untuk para almarhum dan almarhumah keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan tanah ini termasuk keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang ketiganya yang sedang sakit ya bu, kita doakan
saya mohon banget Ibu, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan sesembuh-sembuhnya. Allah sabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan ya Allah, ya berikan kami kesempatan lahir maupun batin untuk berpuasa 1 bulan penuh. Tidak ada halangan sesuatu apapun yang kami tidak inginkan. Wabil khusus berikan kami kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, agar kami bisa tahu yang mana yang membatalkan pahala, mana yang membatalkan puasanya. Mudah-mudahan. Dan juga kita doakan untuk ketua majelis taklim beserta segenap para pengurus dan para donaturnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan. Dan para guru-guru yang hadir di sini, wabil khusus guru pembimbing Nurul Yakin yang mingguan kita doakan panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya. Allah hadirin wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum. Ilahi anta maksudi bil qabuli wa tamami kulli sur wa makmul wa sholahi sya'bi zahiran wa batinan ya arhamar rahimin irhamna wa ila hadra wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Allah Baghdad wa Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firlana wal walidina amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syifaatil Fatihah. Ya Dafi'al Bala ya Allah, wa ya Dafi'al Bala ya Rahman, wa ya Dafi'al Bala ya Rahim, ya Faridal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man ya'ti yaghfir wa yarham. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya mukhwiral aqwal qabil halana ila ahsanil hal wa hassir maqasidana wa hassir maqasidana wa hassir maqasidana khususan keluarga besar Musalah Majelis Taklim Nurul Yakin Kampung Mulu. Ya mufarrij farid anna mana wa qammana farjan ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.